Salam sehat untuk kita semua. Saya Monica Helena Palinggi, mahasiswa program studi NURS dari Poltekkes Kemenkes Kaltim yang saat ini sedang berpraktek stase komunitas di Kelurahan Karangjoang RT 14 Balikpapan. Kami dari kelompok 1 akan memberikan edukasi tentang COVID-19 dan pencegahannya. Sebelumnya saya mau menyambut dengan hangat Bapak Ibu semua, saudara, khususnya warga RT 14 Kelurahan Karangjoang Balikpapan. Mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak apa itu COVID-19, bagaimana cara penularannya, apa saja tanda dan gejalanya, dan bagaimana pencegahannya. Jangan lupa di akhir video ini akan ada beberapa pertanyaan, yaitu kuis. Ada hadiahnya loh. Selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua. COVID-19. Hampir di seluruh wilayah Indonesia terjangkit transmisi COVID-19. Sebenarnya, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus, yaitu virus SARS-CoV-2. Dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia, yang tanda gejalanya utama adalah sesak. Penularan utamanya yaitu melalui droplet atau cairan yang dikeluarkan pada pernapasan manusia. Maka ketika kita bersin atau batuk, ada yang namanya etika bersin dan batuk, yaitu dengan menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Dan virus ini bertahan beberapa saat di atas permukaan benda, sehingga menyebabkan virus COVID-19 ini sangat mudah untuk ditularkan. Virus COVID-19 menyerang sistem pernapasan, dapat masuk melalui mulut, hidung, dan mata. Seseorang yang terinfeksi virus corona menyebabkan beberapa gejala, yaitu seperti demam, sakit tenggorokan, batuk kering, sakit kepala, nyeri di seluruh badan, sampai sesak nafas. Tapi sebenarnya gejala virus corona ini ada 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Gejala ringan dimulai dengan demam, masalah pernapasan, batuk kering, dan nyeri sendi. Lalu gejala sedang yaitu demam di atas 38 derajat Celcius, menggigil, kelelahan, serta sesak napas. Beberapa juga terjadi dehidrasi dan pneumonia ringan. Jika beberapa gejala dari tanda gejala sedang tadi kita alami, maka kita perlu memeriksakan kesehatan kita ke fasilitas kesehatan untuk memperingan dari gejala yang sudah kita alami dan segera memastikan dari kondisi tubuh kita sendiri. Hindari menggunakan kendaraan umum pada saat kita berpergi ke rumah sakit dan pada saat kita sakit. Beberapa gejala orang terinfeksi COVID-19, infeksi sudah memburuk, di mana di tahap ini virus sudah memasuki sel paru-paru dan mulai mereplikasi dan membunuh sel-sel sehat pada pasien. Di mana gejala berat ini dapat menyebabkan stroke, gagal jantung, gagal pernapasan, gagal ginjal, gagal organ tubuh lainnya, hingga kematian. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini.
Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, bisa kena radang paru-paru. Akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Bagaimana cara mencegah penyebaran dari COVID-19? Yang pertama adalah dengan mencuci tangan. Mencuci tangan sesering mungkin, yaitu dengan 6 langkah, dengan sabun dan air mengalir. Lalu yang kedua adalah etika batuk dengan menutup mulut dan hidung pada saat bersin atau batuk dengan menggunakan siku bagian dalam. Tidak menyentuh bagian mulut, hidung, dan mata. Jika belum mencuci tangan, apalagi tangan masih dalam keadaan kotor. Yang keempat, tidak bersentuhan pada saat bersalaman ataupun dalam saat beraktivitas. Yang kelima adalah meminimalkan aktivitas di luar rumah. Jika tidak ada kepentingan, lebih baik kita di rumah saja. Lalu membersihkan rumah dan lingkungan sekitar dan benda-benda yang terkontaminasi dari luar, yaitu menjaga jarak 1 meter atau minimal 3 kaki pada saat kita mau tidak mau melakukan aktivitas di luar rumah ataupun di dalam bekerja. Yang selanjutnya yang paling penting adalah menggunakan masker dimanapun kita berada, kecuali pada saat kita di rumah. Walaupun kita di rumah sedang sakit, kita harus menggunakan masker. Bahaya COVID-19 ada di mana-mana. Apalagi pada saat kita keluar dan beraktivitas di luar rumah. Berikut adalah protokol masuk dan keluar rumah selama pandemi COVID-19. Pada saat kita masuk rumah, ada beberapa hal yang wajib kita lakukan, yaitu membuka alas kaki dan semua perlengkapan di depan pintu. Masukkan ke dalam tempat dan wadah yang berbeda. Bersihkan permukaan peralatan dengan alkohol atau desinfektan seperti HP, kacamata, kunci, dan lain-lain. Pada saat kita baru masuk rumah, jangan menyentuh apapun sebelum kita membersihkan diri kita. Mengganti pakaian yang dikenakan dan meletakkannya di tempat yang berbeda. Lalu segera mandi dan membersihkan diri. Ketika hendak keluar rumah, pastikan kita menggunakan baju lengan panjang dan menggunakan masker yang menutupi mulut dan hidung sampai ke dagu. Jika batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam seperti ini. Gunakan tisu untuk menyentuh apapun, contoh pada saat kita di ATM, pada saat kita membuka genggam pintu, ataupun dengan menyediakan hand sanitizer untuk selalu membersihkan tangan kita. Hindari penggunaan transportasi umum jika tidak mendesak. Tetap praktekkan protokol kesehatan jika kita menggunakan transportasi umum. Kita sudah mendengarkan dari edukasi COVID-19 dan pencegahannya. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara semua? Apakah kita sudah memahami apa itu COVID-19?
apa itu penyebabnya, bagaimana penularannya, dan tanda dan gejalanya, dan apa saja protokol kesehatan pada saat kita keluar dan masuk rumah. Nah, menjawab dari pertanyaan ini, saya akan membacakan kuis dari edukasi kita kali ini. Ada 5 pertanyaan dan ada hadiahnya loh, jangan lupa dijawab ya. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu COVID-19? Pertanyaan kedua, bagaimana penularan COVID-19? Yang ketiga, apakah tanda dan gejala sedang pada pasien COVID-19? Keempat, apa saja pencegahan COVID-19 yang tadi kita sudah dengarkan? Yang kelima, yang terakhir, yaitu apa saja protokol kesehatan pada saat kita keluar rumah? Langsung aja di subscribe dan jangan lupa dijawab ya pertanyaannya. Jangan lupa untuk menjawab semua pertanyaannya dengan cepat dan benar. Lalu, jangan lupa subscribe dan tungguin edukasi dari kelompok 1 selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.